dunia juga akan terpolarisasi. Misalkan kita tahu Amerika dan NATO ya mungkin akan pro pada Israel, sedangkan Palestina Arab akan dibantu oleh Rusia dan Suriah. Suriah punya aliansi dengan Rusia, dan ini bisa menimbulkan satu gejolak baru dalam geopolitik dunia ke depan. Ya, ini ultranasionalis Yahudi ini menyerang Al-Aqsa ahead Israel flag. Jadi pada perayaan ini Israel mengibarkan bendera kemenangan begitu ya. Nah ini di sana ada yel-yel death to Arab ya. Jadi ini sebuah penghinaan kepada bangsa Arab, dan ini mungkin akan memicu perangan ini, karena memang ini hal yang sangat sensitif terkait dengan occupation atau pendudukan Israel ini dari tahun 1948 ya. Nah ini mungkin menjadi sebuah titik penderitaan dari Palestina, terutama bangsa Arab ya. Nah ini ratusan nasionalis Yahudi sayap kanan memasuk kompleks Masjid Al-Aqsa, kemudian dalam menjelang pawai bendera provokatif yang dapat memicu kembali konfrontasi antara Israel dan Palestina. Nah ini pemimpin partai oposisi ultranasional sekeris kecil di Knesset memasuki komplek pada hari Minggu bersama dengan lusinan pendukung. Nah ini ada yel-yel death to Arab, ini mungkin hal yang akan sangat menyinggung bangsa Arab semuanya begitu. Ini gimana menurut Bang Mat Nurni? Ya, saya kira apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina ya, ini perlu dicermati dengan serius. Ya, tanggal 29 Mei ya kemarin itu satu kelompok ya, sebetulnya ini kelompok kecil. Di Israel itu ada berbagai kelompok. Ini kelompok kecil ultranasionalis party ini yang dipimpin oleh Itamar ya bin Gvir. Ini partai kecil, tetapi dia punya ideologi yang ekstrim, ya nasionalis ekstrim. Ya, dia mengajak seluruh pengikutnya untuk tumpah ke jalan-jalan, melakukan pawai, membawa bendera Israel, kemudian meneriakkan kalimat death to Arab, ya, kematian buat orang-orang Arab. Dan tentunya tindakan segelintir orang ini menimbulkan kemarahan. Kalau kita tahu ini kan wilayah Palestina ini ya yang kemudian berdirinya negara Israel ini kan sedang terjajah ya. Terjajah oleh satu kelompok kelompok orang yang mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengambil tanah-tanah Palestina, dan ini tanahnya orang Arab. Ya. Dan tentunya tindakan seperti ini ya, kalau kita lihat dari magnitude-nya, ini terjadi di seluruh kota, di seluruh Palestina. Dan spontan juga menyebabkan kemarahan dari warga Palestina. Kalau kita lihat ya beberapa video itu bagaimana kelompok ultranasionalis ini ya yang di East Jerusalem, ya Jerusalem Timur, itu bergerak memasuki satu pintu dan mereka menuju Masjid Al-Aqsa. Dan di sana orang-orang yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa itu melawan mereka, dan kalau kita lihat tadi itu mereka akhirnya di border ya, kaum muslimin itu dibiarkan masuk di Masjid Al-Aqsa, kemudian ditutup ya, sehingga orang-orang ultranasionalis ini bisa melakukan yel-yel ataupun perayaannya itu di sekitar kompleks Masjidil Aqsa. Nah, tentunya itu menimbulkan kemarahan ya. Dan saya kira kalau kita boleh memprediksi, ya ini direkam ya tanggal 30 hari ini, kalau kita bisa memprediksi ini akan terjadi perang besar ini di Palestina. Sebetulnya gejalanya itu sudah ada di pertengahan Mei, misalkan di tanggal 11 Mei misalkan ada seorang jurnalis senior dari Al Jazeera itu kemudian ditembak ya secara serampangan begitu ya, yang mengakibatkan jurnalis ini meninggal dunia ya, Sharon binti Abu Akhlef ya, Akhlel.
Dan ini menimbulkan satu reaksi kemarahan di kalangan Palestina, ya. Tidak hanya di kalangan Muslim, meskipun Shirin ini adalah seorang non-Muslim, tetapi jiwa nasionalisme bangsa Palestina itu terpanggil. Tidak boleh ada ya satu kelompok yang menghabisi nyawa kelompok lain hanya karena dia membela hak sipilnya gitu. Nah, ini udah terjadi ya. Jadi kemarahan orang-orang Palestina ya, tidak hanya kelompok Islam ya, kelompok Kristen baik itu Ortodoks, Koptik ataupun Romawi ya, Roma itu mempunyai satu perasaan apa istilahnya itu? Kekesalan mereka kepada warga negara Israel. Dan saya kira saya nggak memprediksi waktunya ya, bisa terjadi besok, lusa atau minggu depan, tapi dalam waktu dekat ini akan ada, jadi kita menyaksikan perang antara Gaza dengan Israel ya pada 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini akan terulang lagi. Nah, yang menjadi concern adalah ketika konflik atau perang antara Palestina dengan Israel kembali terjadi, tentunya kekuatan politik dunia juga akan terpolarisasi. Sekarang itu sudah mengalami polarisasi dengan kasus Ukraina dengan Rusia. Dengan adanya perang baru di Yerusalem, ini dunia juga akan terpolarisasi. Misalkan kita tahu Amerika dan NATO ya mungkin akan pro kepada Israel. Sedangkan Palestina Arab akan dibantu oleh Rusia dan Suriah. Ya, Suriah punya aliansi dengan Rusia. Dan ini bisa menimbulkan satu gejolak baru dalam geopolitik dunia ke depan gitu. Nah, saya ingin mengatakan adalah perang ya dimanapun terjadi ya ini hanya merusak kemanusiaan gitu. Dan saya kira harusnya kita tidak perlu lagi yang namanya perang. Kasus Ukraina saja sudah menyebabkan harga minyak naik, ya kan? Harga gandum susah. Di Amerika sendiri ya kita menyaksikan harga gas itu sudah meningkat ya, sudah mencapai 2,5 US dollar per galon. Belum lagi ada kasus yang sayangnya di Republik Indonesia itu tidak begitu ramai diberitakan, susu formula bayi ya di Amerika itu kosong. Jadi bayi-bayi di Amerika itu sekarang lagi menderita karena mereka tidak ada susu formulanya gitu. Ini satu isu nasional itu di Amerika. Ini baru konflik Ukraina sama Rusia. Bagaimana kemudian ditambah lagi ada ketegangan baru yang akan terjadi di Palestina, di Yerusalem misalnya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi dunia kalau memang muncul perang-perang seperti ini. Gitu. Apakah ini petanda bahwa memang kekuatan dunia ini akan berubah dan perubahan kekuatan dunia ini akan dahulu disertai dengan perang? Wah, kalau begitu masa depan yang kita lihat ini sangat suram dan sangat mengerikan, bro. Nah, ini harusnya ya kalau kita berpikirnya moderat dan berpikirnya ke depan buat kemanusiaan, harusnya seluruh aktor negara, seluruh aktor dunia ini mencegah supaya jangan terjadi lagi apa istilahnya ketegangan-ketegangan baru di geopolitik gitu. Dan apa yang dilakukan oleh kelompok Israel yang kecil ini, ultranasionalis ini harusnya dikecam. Ya, saya bingung misalkan ketika kematian seorang jurnalis saja di Palestina, Shirin ini kita lihat protesnya negara-negara di luar Palestina, di luar Israel ya, itu tidak sekeras ketika ada seorang jurnalis yang diculik oleh ISIS misalkan, yang sampai kemudian terbunuh. Ini kan sama juga nyawa manusia gitu. Kenapa ada kayak perlakuan berbeda? Nah, ini saya kira ya kita ini sungguh tidak beruntung karena kita hidup di tengah-tengah yang masyarakatnya itu mengalami polarisasi. Jadi kita tidak bisa membedakan antara mana kejahatan kemanusiaan, mana satu tindakan yang sudah disertai oleh yang disertai oleh kepentingan tertentu yang sempit gitu. Perang itu kan terjadi ketika kepentingan sempit itu mengalami tempatnya di hati masyarakat gitu ya. Yang itu yang kita khawatirkan kalau ternyata perang dunia ini betul-betul sudah ada di hadapan mata kita dan kita
belum mempersiapkan atau setidaknya kita sangat lemah informasinya terkait perang yang akan datang itu. Nah, itu sangat berbahaya itu, bro. Oke, baik. Dan artinya peristiwa di Israel di Palestina ini bukan hanya permasalahan kaum muslimin ya, ini permasalahan kemanusiaan pada umumnya, karena yang menjadi korban bukan hanya kaum muslimin ya, semua warga begitu. Nah, ini tentunya dunia itu tidak boleh mempunyai standar ganda ya. Untuk kejadian di Ukraina itu mendapatkan protes yang keras ya. Nah, sementara di Israel pun sebetulnya harus sama-sama dikecam begitu ya. Nah, gimana Bang Mus? Ada yang mau ditambahkan? Mute, masih di mute? Ya, sebetulnya kan konflik Israel-Palestina ini kan sudah berlangsung cukup lama ya, puluhan tahun terjadi. Nah, tapi ini memang, ini Bang, saya lihat dalam kondisi geopolitik yang sekarang terjadi, sebenarnya ini penting nih, apa sih proposal Palestina nih buat kedaulatan negaranya kan, Gaza misalnya kan, Palestina, Hamas nih, apa sebetulnya proposal politiknya? Baik untuk misalnya mitra Hamas kan misalnya untuk di tataran negara, misalnya Turki lah, misalnya, bukan Turki, kita bicara geopolitik Turki. Kemudian Turki misalnya cukup dekat misalnya dengan siapa satu, dengan Rusia misalnya, atau dengan Amerika. Ini kan sebetulnya bisa dilakukan nih negosiasi agar masalah Palestina itu ya bisa segera diselesaikan gitu, dan tidak menimbulkan lebih banyak korban gitu kan. Karena selama ini kita lihat Israel selalu saja didukung oleh Amerika. Nah, ini kan kondisi Amerika juga sedang tidak baik-baik saja ya dalam kondisi saat ini. Dan menurut saya ini Palestina perlu segera membuat satu rancangan proposalnya seperti apa sih yang dikehendaki bagi kedaulatan Palestina. Gimana? Masih kemit? Mohon maaf, saya kira PBB ya, lembaga internasional itu punya peranan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan kasus ini. Ya, sebetulnya kata kuncinya atau game changernya itu ada di PBB. Ya. Tapi entah kenapa ya, desain PBB ini yang harusnya mendamaikan negara-negara berkonflik itu ternyata tidak bisa bekerja, unfunctional United Nation tuh, Bro Mustafa. Jadi tiba-tiba PBB ini sebagai lembaga yang tidak ada lembaga yang lebih besar dibandingkan PBB ya, yang menghimpun seluruh bangsa-bangsa gitu ya. Ternyata nggak bisa juga menghentikan kasus Ukraina dengan kasus Rusia misalnya. Dan kalau kita tahu mencermati kasus Palestina ini kan juga sudah menjadi objeknya PBB, tapi ternyata tidak juga selesai gitu. Nah, saya kira ini ada kemunduran dalam kelembagaan dari United Nations ya. Dan saya melihat ini ada apa istilahnya kebuntuan diplomasi ini kok kelihatannya tidak bisa diselesaikan dengan cara damai ya, tidak berdarah gitu. Saya kok khawatir yang ke depan nanti terjadi adalah ini seperti hukum rimba, yang kuat yang menang, yang paling siap persenjataannya, yang paling siap tentaranya, ketika terjadi konflik maka dialah akan jadi pemenangnya. Ini kayak zaman sebelum kita memasuki zaman modern gitu loh, di mana yang kuat adalah pemenangnya gitu. Nah, ini kan harusnya kita tidak lagi masuk ke dalam kehidupan seperti itu ya. Ekosistem seperti itu yang terjadi adalah tirani. Ya, ekosistem modern itu adalah ekosistem bukan yang kuat yang menang, tetapi yang benar, yang lemahlah yang dilindungi. Dan saya kira kita dulu menyaksikan global power Amerika ya di tahun 70-an ya, di tahun 60-an ya, pasca perang dunia itu memainkan peran itu sebagai polisi dunia. Tapi sekarang ini kelihatannya Amerika tidak menerapkan posisinya sebagai polisi dunia, malah ini negara Amerika itu yang menambah konflik itu sendiri gitu loh. Seperti kasus misalkan di Palestina ini ya, di mana misalkan sudah jelas-jelas Yerusalem itu adalah
kota dua negara ya antara Palestina dengan Israel, dan itu harus menjadi kota netral. Tetapi Amerika misalkan di zamannya Donald Trump itu memindahkan duta besarnya itu ke Yerusalem, ya, memindahkan statusnya itu adalah embassy USA to Israel itu ke Yerusalem, yang jelas-jelas Yerusalem itu adalah tanah netral gitu loh. Nah, harusnya itu dikoreksi oleh Joe Biden ya. Tetapi Joe Biden ternyata tidak mengkoreksi itu juga. Nah, ini yang menambah saya katakan tadi kehadiran global power seperti negara Amerika itu bukan untuk menengahkan, malah menjadi kompleks ya, menjadi rumit konflik ini gitu. Dan memang saya kira ya ini akan terjadi perubahan global order yang baru, perubahan tatanan dunia yang baru, yang sepertinya global power saat ini itu tidak bisa lagi diharapkan menjadi global power yang menjadi pendamai dunia begitu. Ya mungkin kalau saya Bang ya melihatnya jelas bahwa Israel ini sebetulnya ini ya justru malah menjadi beban buat Amerika sebetulnya. Karena secara geopolitik ya saya melihatnya itu tidak menguntungkan Amerika keberadaan Israel. Justru itu akan membuat Amerika itu semakin dibenci gitu oleh negara-negara lain. Benar. Jadi investasi di Israel itu bukan lagi menguntungkan, bukan lagi aset, itu liabilities. Sama seperti Amerika berinvestasi di Ukraina, berinvestasi demokrasi, ya, berinvestasi memenangkan referendum supaya Ukraina itu ke NATO. Tapi sebenarnya tidak ada untungnya buat national interest-nya Amerika. Nah, saya kira sih saya nggak memahami politik Amerika lebih detail ya. Bagaimana kekuatan yang ada deep state yang ada di Amerika. Tetapi kok saya kira Amerika ini mengalami satu declining ya dalam cara berpikir, declining dalam menyelesaikan persoalan konflik dunia gitu. Bukannya alih-alih menjadi pendamai, malah terlibat konflik yang sebetulnya keterlibatan Amerika dalam konflik itu tidak ada interestnya, tidak ada apa istilahnya, keuntungan yang langsung kepada Amerika sendiri gitu. Ini sepertinya Amerika ini saya nggak tahu ya apakah ini sudah siklusnya ya, sudah siklusnya harus turun gitu, atau seperti apa, saya nggak paham ini, Bro Mustafa. Ya, tampaknya global power akan beralih ya, sepertinya seperti itu. Ke Indonesia? Ya, nggak tahu nah, 5 besar dunia itu Indonesia harus Kita berharap Indonesia bisa memainkan peran ini. Jadi harusnya kemampuan diplomasi Indonesia itu harus canggih ya. Juga Indonesia harus punya satu kekuatan memaksa para pihak yang bertikai ini untuk masuk ke meja perundingan. Nah, kalau Indonesia ingin menyelesaikan, merundingkan menjadi juru perdamaian, Indonesia itu levelnya bukan seperti saat ini ya, di mana ekonominya masih urutan 16. Kita ini harus menjadi yang 5 besar dunia baru kita bisa terlibat dalam kasus-kasus konflik global ini. Saya kira itu. Ini ada yang menarik nih. Kemarin waktu di sidang PBB itu, Biden agak membela kedaulatan Palestina. Itu apa motif di belakangnya? Biden ini kalau kita lihat Demokrat ya, secara umum kan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme ya. Dan Biden ini kan menang juga salah satunya karena ada suara Muslim di situ. Kalau Trump ini kan mayoritas didukung oleh orang white ya, orang kulit putih. Nasionalis kulit putih ini mendukung Trump ya. Nah, Biden ini saya kira punya kepentingan jangka pendek untuk menarik simpati kaum muslimin. Tetapi Biden ini juga tidak bisa tegas ketika itu menyangkut Israel interest. Yang terjadi adalah pembiaran seperti ini ya. Bahkan kasus Shiren itu kan hanya kecaman kepada Israel terhadap pembunuhan wartawan, dan ya itu hanya sekedar kecaman gitu loh. Tidak diikuti dengan satu investigasi dan penghukuman siapa pelaku itu. Kalau misalkan itu tidak sengaja, itu kan berarti harus dihukum pelaku di lapangannya. Kalau disengaja harus dihukum siapa yang memerintahkan penembakan terhadap warga sipil itu. Nah, ini saya kok melihat Amerika fungsinya dia sebagai penguasa dunia yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu kelihatannya
sudah berkurang ya, mengalami declining, the power declining in USA. Nah, pertanyaannya adalah apakah power itu akan shifting ke timur? Ya, banyak penulis pemikir mengatakan ini akan shifting ke China atau ke Rusia gitu. Atau ada kekuatan baru lagi yang muncul dari timur, mungkin Timur Tengah. Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi saya kira dunia ini janganlah masuk kepada fase di mana itu bukan otak yang dipakai, tetapi ototnya. Kalau otot yang dipakai, ya berarti kita memang mengalami kemunduran dalam peradaban manusia gitu. Gitu, Bro. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bang Mas? Ya, tadi ya mungkin sedikit saya menambahkan bahwa tadi sudah dipaparkan juga dengan Bang Mantu bahwa ini kan kekuatan dunia ini terpolarisasi ya. Ya mungkin dulu Amerika sangat powerful sehingga ketika Israel terus disupport gitu kan. Nah ini kan yang menarik misalnya gini, nggak cuma Amerika, sebenarnya di Eropa kan negara-negara yang sekutu Amerika di Eropa seperti Inggris dan lain sebagainya, yang hari ini sedang NATO lah ya, NATO di Eropa, yang hari ini sedang berperang melawan Rusia gitu loh dan sekutunya. Nah ini kan momentum yang menarik sebetulnya kalau Palestina ingin melakukan satu perubahan besar. Nah saat ini momentumnya ketika memang mata Amerika dan dunia itu lagi nggak fokus ke Israel gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Jadi ada bargain yang lebih kuat kalau sekarang Palestina atau Hamas melakukan negosiasi atau diplomasi atau upaya apapun untuk kedaulatan. Itu. Ya, saya kira emang peran dari negara lain ya selain Amerika juga diperlukan di sini. Oke lah, Amerika sedang mengalami satu fase declining, tetapi negara-negara lain yang setuju dengan nilai-nilai peradaban manusia yang lebih beradab, yang lebih modern, ini kan harusnya bisa berpartisipasi gitu loh. Ya, berpartisipasi aktif menekan berbagai pihak yang sedang berkonflik ini untuk menyelesaikan secara damai gitu. Nah ini kan nggak terjadi ya. Kasus Palestina yang sedang kita bahas ini adalah malah kan prediksi kita adalah ini akan terjadi perang besar dalam waktu dekat di Timur Tengah, khususnya di daerah Palestina. Karena kekuatan Israel ini begitu luar biasa, sementara kekuatan Palestina itu begitu lemah. Jadi ini akan terjadi agresi besar-besaran dan bisa jadi ya bangsa Arab di Palestina ini tidak bisa bertahan. Ya, mungkin satu-satunya yang bisa bertahan apa istilahnya mencegah terjadinya genosid bangsa Arab di Palestina adalah bantuan dari negara-negara lain yang tidak setuju dengan Israel. Nah, negara yang tidak setuju dengan Israel kita lihat adalah Rusia. Nah, saya kira salah satu ya cara untuk mencegah genosid terjadi di Palestina terhadap orang-orang Arab, orang-orang Muslim itu adalah ketika para pemimpin-pemimpin Palestina itu membuat satu alliance, satu persekutuan dengan Rusia. Nah, itu akan menjadi menarik gitu. Tetapi persekutuan dengan Rusia ini ya, ini akan juga melahirkan satu perang besar di mana Israel dengan kekuatan nuklir NATO-nya, bangsa Arab dengan kekuatan nuklir Rusianya. Dan kalau misalkan terjadi perang di situ, yang rugi itu adalah daerah yang perangnya di situ, yaitu bangsa Arab dan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi emang ini buah si malakama ya menurut saya yang saya kok melihatnya, mohon maaf, pesimistik gitu loh melihatnya dan kekhawatiran kalau kita buat satu probability kapankah atau mungkinkah terjadi perang besar, maka probability-nya hari ini tuh semakin tinggi, gitu. Sangat besar. Dan kalau perang besar itu artinya bencana kemanusiaan karena tidak ada win-win solution dalam perang. Yang ada adalah win-lose. Dan berapa besar dampak kerusakannya, saya kira ini akan melampaui perang dunia pertama dan kedua. Kenapa? Karena ini yang terlibat adalah negara nuklir. Ya, ini adalah stupidity, kebodohan yang melanda dunia gitu loh, terutama di negara-negara yang punya kekuasaan, ya, punya senjata canggih dan senjata nuklir yang harusnya mengedepankan rationality, bukan stupidity. Begitu, Bro. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya. Sudah sangat clear standpoint-nya. Oke.
Terima kasih kepada pemirsa yang sudah berkenan menyimak Jangan Salah Arah hari ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan kita akan berjumpa lagi. Semoga besok kita dipertemukan kembali dengan update topik yang lainnya.